Dan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asti Ayunda dari Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah keadaan di mana jumlah barang yang ditawarkan sama dengan jumlah barang yang diminta oleh konsumen pada harga tertentu. Jika harga keseimbangan dapat terjadi, maka barang tidak akan tersisa lagi bagi produsen dan semua konsumen akan mendapatkan barang yang diminta. Di dalam pasar terdapat struktur pasar. Struktur pasar dibedakan menjadi dua, yaitu struktur pasar persaingan sempurna dan persaingan tidak sempurna. Persaingan tidak sempurna terdapat persaingan monopolistik, oligopolistik, dan monopolistik. Pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna terdiri dari beberapa penjual dan beberapa pembeli dalam jumlah yang cukup banyak. Di dalam pasar, penjual tidak memiliki peran yang besar. Penjual hanya menjual barang secara homogen dan saling menggantikan secara sempurna, oligopoli atau oligopolistik. Pasar ini terdiri dari sedikit penjual. Biasanya, di pasar ini menjual barang-barang yang bervariasi atau berbeda-beda. Pasar monopoli. Pasar ini terdiri dari satu penjual dan beberapa pembeli. Tetapi, di pasar monopoli bisa saja terjadi satu penjual dan satu pembeli atau biasa disebut dengan monopoli bilateral. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang proses pembentukan harga pasar. Faktor utama pembentukan harga pasar yaitu kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran di dalam pasar. Dapat kita simpulkan, jika di pasar terjadi tawar-menawar antara penjual dan pembeli, itu akan membuat sebuah keseimbangan pasar. Dan jika keseimbangan pasar dapat terjadi, itu akan membuat atau akan membentuk harga pasar itu sendiri. Nah, sekarang saya akan menjelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat harga. Apa aja sih sebenarnya yang dapat mempengaruhi tingkat harga? Yuk kita simak. Pertama, permintaan dan penawaran. Permintaan adalah jumlah barang yang dibeli oleh konsumen pada tingkat harga tertentu. Jika harga suatu barang itu rendah, maka pembeli akan membeli barang tersebut dalam jumlah yang besar. Begitu pula sebaliknya. Jika harga barang itu tinggi, maka pembeli akan membeli barang itu dalam jumlah yang lebih sedikit. Nah, kemudian kita akan membahas tentang penawaran. Penawaran sendiri adalah jumlah barang yang ditawarkan oleh penjual pada tingkat harga tertentu. Jika tingkat harga yang diberikan itu tinggi, akan membuat penjual lebih meningkatkan lagi tingkat atau jumlah produksinya. Begitu pula sebaliknya. Yang kedua, biaya. Biaya merupakan dasar dalam penentuan tingkat harga. Sebab jika suatu harga atau tingkat harga tidak sesuai dengan biaya, maka itu akan mengakibatkan kerugian. Begitu juga sebaliknya. Jika tingkat harga terlalu tinggi dari biaya yang kita keluarkan, itu akan memberikan keuntungan kepada produsen itu sendiri. Yang ketiga, pengawasan pemerintah. Di sini pengawasan pemerintah merupakan aspek yang paling penting atau paling utama. Kenapa? Karena pemerintah memiliki wewenang atau hak dalam mengatur harga. Berapa sih harga maksimal? Berapa sih harga minimal yang harus ditetapkan? Permintaan atau demand. Pengertian permintaan. Permintaan adalah jumlah produk, baik barang maupun jasa yang diinginkan konsumen pada berbagai tingkat harga selama jangka waktu tertentu. Permintaan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut ini. Yang pertama, barang itu sendiri. Harga barang merupakan faktor utama yang mempengaruhi permintaan seseorang atau pasar, karena harga yang murah tetapi mutu yang baik akan menjadikan permintaan lebih banyak. Perubahan harga barang yang berkaitan. Contohnya, jika kompor gas disubsidikan
dengan kompor minyak tanah, maka terjadi kenaikan harga gas, maka permintaan terhadap kompor minyak tanah bertambah sebagai barang pengganti karena dianggap lebih murah. Masyarakat atau daya beli masyarakat, pendapatan mempengaruhi daya beli seseorang. Semakin besar pendapatan, permintaan terhadap barang cenderung akan meningkat. Begitupun semakin kecil pendapatan, akan semakin kecil pula permintaan terhadap suatu barang. Selera konsumen atau minat keinginan masyarakat. Misalnya, setelah ditemukan alat komunikasi berupa telepon seluler, selera seseorang beralih dari telepon rumah ke telepon seluler, sehingga permintaan terhadap telepon seluler akan lebih meningkat. Adanya barang pengganti atau substitusi. Ketika harga gas naik, masyarakat beralih pada barang substitusi lainnya, yaitu minyak tanah, sehingga permintaan minyak tanah akan meningkat. Kebutuhan terhadap suatu macam barang atau intensitas kebutuhan. Kebutuhan pokok seperti pangan, papan, dan sandang di daerah bencana sangat mendesak, sehingga tingkat permintaan akan kebutuhan sangat besar dan dibandingkan daerah lain. Mode atau tren. Mode mendorong seseorang untuk menyesuaikan diri pada zamannya, sehingga sangat mempengaruhi permintaan akan suatu barang, karena jika tidak membeli barang tersebut, maka dia akan ketinggalan trennya saat ini yang akan cenderung tertinggal zaman. Penawaran atau supply. Pengertian penawaran. Penawaran adalah sejumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh penjual atau produsen pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu seperti per hari, per minggu, dan per tahun. Hal-hal yang mempengaruhi penawaran sebagai berikut. Yang pertama, harga. Jika harga sayuran di pasar tinggi, petani akan menurunkan jumlah produksinya sehingga kualitas yang ditawarkan akan naik. Biaya input atau faktor produksi. Untuk menghasilkan kedelai yang baik, dibutuhkan faktor produksi berupa tanah, benih, pupuk, dan tenaga kerja. Jika salah satu atau seluruh faktor produksi tersebut mengalami kenaikan, petani akan mengurangi produksinya dan menawarkan hasil produksi atau kedelai lebih sedikit, atau mungkin produksi kedelainya akan dihentikan dan digantikan produksi yang mungkin lebih menguntungkan. Tingkat teknologi. Seseorang perajin sepatu sebelum adanya mesin dapat menghasilkan 250 sepasang sepatu per minggu. Tetapi ketika menemukan mesin yang dapat memproduksikan sepatu 100 pasang dalam seminggu, jumlah penawaran tersebut pun bertambah. Keuntungan atau laba atau keuntungan yang diharapkan. Jika harga kedelai diperkirakan akan turun pada akhir tahun ini, petani akan mengurangi produksi kedelainya dan menggantinya dengan produksi yang lainnya. 5. Adanya tingkat persaingan. Semakin tinggi persaingan suatu barang, karena semakin banyaknya produsen, maka banyak jumlah penawaran pun akan semakin banyak. Harapan masa depan. Ketika suatu barang langka di pasaran, produsen akan mencoba menahan barang tersebut untuk tidak ditawarkan dulu ke pasar, karena dengan harapan harga akan naik terus dan produsen akan mendapatkan laba yang lebih besar. Dari contoh soal di samping, saya akan menjelaskan mengenai kurvanya. Pada kondisi pasar, kualitas permintaan atau QD akan sama dengan kualitas penawaran QS atau terbentuknya kualitas keseimbangan atau QE sebesar 160. Kemudian harga pasar yang diminta atau PD pun akan sama dengan harga yang ditawarkan atau PR, sehingga terbentuknya harga keseimbangan atau PE sebesar Rp16.000. Secara kurva, harga keseimbangan ini terjadi pada